Halo, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, pemuda, remaja, lansia, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi ini saya menyapa Bapak Ibu semua dengan perasaan bercampur atau bahkan perasaan agak sedikit muram. Mengingat saya memantau pemberitaan di media nasional, ormas keagamaan diberi izin untuk mengelola tambang oleh Pak Lurah. Dan yang menjadi kecemasan dan kemuraman saya ada informasi tentang ormas keagamaan di Indonesia, terutama dalam lingkungan Kristen yang belum memiliki satu suara menyambut tawaran itu. Ada ormas keagamaan yang menolak pemberian hak kepada mereka untuk mengelola pertambangan, sedangkan ada ormas keagamaan yang dengan gembira mendukung atau menyambut pemberian izin itu. Nah, itu yang membuat saya sedih. Menurut saya mestinya ormas keagamaan mengambil sikap menolak pemberian izin itu, bahkan menyerukan kepada pemerintah, dalam hal ini Pak Lurah, untuk tidak lagi bermanuver politik dengan melibatkan ormas-ormas keagamaan untuk melakukan semacam kegiatan-kegiatan yang sebenarnya dibungkus dengan berbagai-bagai kemasan kemanusiaan lah, atau kemasan pelibatan partisipasi masyarakat untuk program pertambangan. Karena dengan menyetujui menerima tawaran Pak Lurah itu, ormas keagamaan justru dijebak. Kita semua tahu bahwa pengelolaan pertambangan itu selalu berdampak. Satu, hancurnya lingkungan hidup. Yang kedua yaitu pengabaian nilai-nilai dan prinsip-prinsip kearifan yang ada dalam masyarakat setempat, yaitu budaya, tata krama, etiket, dan juga norma-norma sosial yang berpihak kepada rakyat. Dan kemudian itu justru akan, yang ketiga, menumpuk kekayaan kepada para pelaku penambangan. Dan karena kalau ormas keagamaan menerima tawaran itu, artinya ormas keagamaan tidak lagi akan memihak kepada masyarakat, rakyat kecil, juga tidak akan ikut lagi dalam program besar, yaitu merawat dan menyelamatkan lingkungan hidup, tapi ormas keagamaan akan berburu rente. Paling kurang ormas keagamaan kan tidak bisa mengerjakan proyek pertambangan. Itu berarti ormas keagamaan akan bekerja sama dengan para kapitalis, pengusaha, dan pemilik modal, dan dia dapat keuntungan. Tapi keuntungan ormas keagamaan itu justru diperoleh dengan mengorbankan kelestarian lingkungan hidup, membunuh keanekaragaman hayati yang ada di kompleks pertambangan, lalu mengeksploitasi orang miskin dan rakyat jelata untuk keuntungan-keuntungan rente. Tetapi juga kemudian ormas keagamaan akan berubah menjadi kapitalis. Dan ini sangat-sangat menyedihkan saya. Semoga ormas keagamaan yang memutuskan untuk menerima itu melakukan semacam evaluasi kembali. Kalau keputusan menerima itu baru datang dari pihak pimpinan ormas keagamaan, masih ada kesempatan untuk mengevaluasi keputusan itu dalam pertemuan atau rapat-rapat tahunan, di mana delegasi dari berbagai daerah perlu berdiskusi dan menyepakati kecenderungan untuk menerima itu dan ditolak. Itu sesuatu yang tentu harus dilakukan, meskipun harus kita katakan bahwa penolakan itu toh telah memiliki cacat, yaitu karena
lebih dahulu sudah ada pernyataan untuk menerima. Tapi lebih baik menolak daripada menerima meskipun penolakan itu satu keputusan yang terlambat. Itu kira-kira pendapat saya, Bapak Ibu, rekan-rekan, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus. Mari kita bersama-sama untuk berjuang supaya agama tetap menjadi agama yang bekerja untuk memperkuat masyarakat dengan nilai-nilai etika, moral, dan spiritual. Penguatan nilai-nilai itu berlaku bukan hanya untuk masyarakat arus bawah, tapi penguatan itu juga berlaku untuk masyarakat arus atas, yaitu pemilik modal, pengusaha, juga lembaga-lembaga politik dan pemerintah, agar supaya nilai-nilai itu tegak. Mari kita tolong lembaga keagamaan supaya tidak sekedar menjadi lembaga yang mengurus rente, yang berkolaborasi dengan pemerintah untuk satu kegiatan atau satu program yang sebenarnya bukan masuk dalam ranah tanggung jawab atau tupoksi dari ormas keagamaan. Begitu, dan selamat memasuki hari kerja yang baru dalam kasih karunia Tuhan.